Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar Kak Ivana? Baik Kak, puji Tuhan. Kak Dela gimana kabarnya? Oh, puji Tuhan baik juga. Adik-adik di rumah, apa kabar? Pasti baik Kak. Oh Semuanya iya, sehat-sehat. harus dong penuh dengan sukacita. Ya adik-adik, sebelum mulai ibadah pada hari ini, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi Mars PA. Adik-adik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan masing-masing kami. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau persiapkan kami masing-masing Tuhan agar dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih tetap bangkit berdiri. Kakak akan ngajarin satu lagu baru. Apa nih Kak judulnya? Judulnya Berani Tampil Beda. Yuk. Dalam nama Yesus
pujian dari siapa Kak? Dari adik Serenity, sektor Nafiri. Silakan. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Ya, adik-adik, untuk pembacaan Mazmur pada ibadah hari ini akan dibacakan oleh adik Rizka dari sektor Eden. Adik-adik bangkit berdiri ya. Mazmur pasal 71 ayat yang ke-15 sampai 18 yang menyatakan, mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilanmu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Dia harus makin bertambah. Senang sekali Kak Santi berjumpa kembali dengan adik-adik dalam ibadah Minggu Pelkat PA. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Angkat tangan. Oke, yang sudah siap berarti Alkitabnya juga sudah disiapkan. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa.
berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya bagi kami untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami semua agar kami dapat merenungkan firman yang kami baca ini dengan baik. Berkati kami agar kami diberi kemampuan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, bahkan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati Kak Santi yang akan memimpin kami dalam renungan firman Tuhan. Tuhan beri hikmat bijaksana buat Kak Santi agar apa yang boleh disampaikan semuanya bersumber dari kebenaran firman Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Rasul 5 ayat 26 sampai 33 yang akan dibacakan oleh teman-teman kita. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membagikan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang membacanya, merenungkannya, juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Adik-adik yang dikasihi Tuhan, judul renungan pada hari ini adalah taat meskipun tidak dilihat. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu apakah artinya taat? Nah, Kak Santi menemukan ada beberapa hal yang disebutkan sebagai definisi taat, ya, di Kamus Bahasa Indonesia juga disebutkan taat itu adalah apa yang bisa kita lihat di sini. Intinya, taat adalah patuh terhadap sebuah perintah, melakukan sebuah perintah dengan baik. Itu adalah arti taat.
Nah, adik-adik, kita di dalam kehidupan kita seringkali menjumpai perintah-perintah yang tentunya harus kita taati. Kak Santi mau bertanya dulu, kepada siapa saja sebetulnya kita harus taat? Ya, betul. Yang pertama, kita harus taat kepada orang tua. Yang kedua, kita harus taat kepada bisa guru-guru di sekolah. Yang ketiga, kita bisa taat kepada kakak-kakak pelayan di sekolah minggu, di pelkat PA. Kemudian kita harus taat kepada orang yang lebih tua. Tentunya yang harus kita taati adalah perintah yang benar, perintah yang baik. Nah, adik-adik, selain taat kepada yang Kak Santi sebutkan tadi, terlebih dari itu kita harus taat kepada Tuhan. Tentunya adik-adik, apakah ada yang bingung? Kak, bagaimana caranya taat kepada Tuhan? Kalau taat kepada yang kelihatan wujudnya, tentu kita mudah ya. Misalnya orang tua berkata, nanti harus tidur siang ya. Tentunya kita mudah ya untuk taat pada perintah untuk tidur siang. Atau nanti makan malam jam 7, jangan terlambat. Tentunya kita mudah taat kepada perintah seperti itu. Lalu taat kepada Tuhan bagaimana? Yang tidak kita lihat wujudnya. Taat kepada Tuhan bisa juga lewat taat kepada orang tua dan yang tadi Kak Santi sebutkan, kepada guru, kepada kakak pelayan pelkat PA, kepada orang yang lebih tua, dan juga taat kepada perintah yang Tuhan Yesus sebutkan di dalam Alkitab. Salah satu perintah yang Tuhan Yesus sebutkan di dalam Alkitab adalah yang terdapat di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kak Santi baca ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita diperintah untuk menjadi apa? Menjadi saksi Tuhan Yesus. Yang dilakukan oleh rasul-rasul Tuhan Yesus pada bacaan yang kita baca tadi adalah salah satu bentuk ketaatan mereka terhadap perintah untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil. Apa yang terjadi ketika mereka dilarang? Mereka tetap menjalankan perintah itu dengan taat. Nah, adik-adik, sama seperti kita saat ini, kita juga diminta Tuhan Yesus untuk tetap taat walaupun Tuhan Yesus tidak melihat. Taat walaupun tidak dilihat. Tidak dilihat oleh siapa? Bisa tidak dilihat oleh orang tua, bisa tidak dilihat oleh guru, bisa tidak dilihat oleh pelayan pelkat PA, bisa juga tidak dilihat oleh orang-orang yang lebih tua. Terutama tidak dilihat oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, kita tahu bahwa sebagai pelajar, adik-adik diberi perintah untuk melakukan tugas pelajaran dengan baik. Apa saja itu, Kak? Mengikuti pelajaran secara rutin dan tertib, tepat waktu. Kalau pelajarannya mulai jam 7, berarti jam 7 kurang kita sudah harus siap. Kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah juga harus tepat waktu dan disiplin. Kemudian belajar juga harus tertib dan disiplin. Nah, apakah ketika tidak dilihat adik-adik tetap melakukannya? Nah, coba bertanya kepada diri kita masing-masing ya. Apakah kalau pelajaran mulai jam 7, adik-adik sudah bangun tepat waktu? Jam 7 kurang sudah siap di depan laptop atau di depan handphone atau di depan meja belajar untuk belajar?
atau jam 7 lebih kita baru bangun. Nah, kalau memang ada yang masih bangun terlambat, kita bisa sama-sama belajar agar mulai hari Senin nanti kita bisa lebih tepat waktu ketika kita bangun pagi, sehingga ketika kita mulai mengikuti pelajaran kita sudah siap, sudah mandi, sudah sarapan, sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Kalau baru bangun lalu kemudian pakai seragam, belum sarapan, terus kita ngantuk, apa yang terjadi pada saat pelajaran? Tentunya kita tidak konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, maka kita akan sulit untuk memahami pelajaran yang diberikan oleh ibu guru. Kemudian soal mengerjakan PR, mengerjakan tugas-tugas yang dari sekolah. Apakah adik-adik rutin mengerjakannya atau tunggu, saya mau main dulu? Mana yang adik-adik lakukan? Oh, pinter ya. Adik-adik melakukan tugasnya dulu, menyelesaikan tugasnya dulu, baru sisa waktunya digunakan untuk bermain. Itu jempol. Kemudian belajar. Waduh, belajar buat apa, Kak? Ini sekolah ini lagi enak-enaknya. Siapa nanti yang rugi? Kita sendiri. Kalau kita tidak belajar, maka yang rugi adalah kita sendiri. Nah, itu adalah gunanya mengapa kita harus tetap taat meskipun tidak dilihat. Meskipun situasi seperti ini, tapi perintah untuk pelajar jelas bahwa mereka harus sekolah dan belajar dengan sungguh-sungguh. Sama seperti perintah untuk memberitakan Injil, itu juga tetap diberikan kepada kita dalam situasi apapun. Apakah kita juga taat kepada perintah-perintah yang diberikan kepada kita? Adik-adik, ada kaitannya memberitakan Injil dengan aktivitas kita sehari-hari. Memberitakan Injil Tuhan tidak hanya menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, tetapi bisa juga kita lakukan lewat perilaku kita, lewat ketaatan kita. Biarlah semua orang di sekitar kita melihat, oh, anaknya Tuhan Yesus itu ternyata taat melakukan perintah meskipun tidak dilihat. Itu yang jempol. Jadi dengan kita melakukan perintah Tuhan, maka kita juga berusaha untuk menceritakan tentang Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Oh, anaknya Tuhan Yesus, meskipun situasinya pandemi seperti ini, meskipun sekolahnya online, tapi mereka tetap rajin belajar. Itu juga salah satu bentuk ketaatan kita, sekaligus cara kita memberitakan tentang Tuhan lewat tingkah laku kita. Apakah adik-adik mau melakukannya? Tidak ada yang sulit selama kita mau melakukannya. Karena itu kita akan meminta pertolongan Tuhan Yesus agar kita mampu untuk taat dan tekun melakukan perintah Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian kita juga memberitakan Injil tentang kuasa dan pekerjaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Maukah adik-adik melakukannya? Tuhan Yesus yang akan menyertai adik-adik dan juga Kak Santi untuk setia melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, adik-adik diharapkan untuk membuat video yang berisi tentang bagaimana cara adik-adik bercerita atau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekeliling adik-adik. Jadi seolah-olah adik-adik membuat video pada saat adik-adik bercerita tentang Tuhan Yesus, bisa kepada teman, bisa kepada saudara, atau kepada yang lain. Selamat berkreasi adik-adik.
firman Tuhan hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh mengikuti ibadah berkat PA dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami, orang tua kami, kakak adik kami, juga orang-orang yang kami kasihi berada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami juga mau mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, mengingatkan kami untuk tetap taat sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki banyak tanggung jawab dalam kehidupan kami, baik kami sebagai anak, kami sebagai kakak, kami sebagai adik, juga kami sebagai pelajar. Kami memiliki banyak tanggung jawab dalam kehidupan kami. Biarlah kami taat untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan, sehingga melalui kami, melalui kehidupan kami, nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami, negara Republik Indonesia, yang saat ini sedang berjuang untuk memerangi wabah virus COVID-19. Banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah negara kami, baik itu pelaksanaan protokol kesehatan, peraturan-peraturan yang ditetapkan, juga proses vaksinasi yang sampai saat ini juga belum selesai. Kami mohon Tuhan campur tangan di dalamnya, orang-orang yang terlibat di dalamnya Tuhan juga berkati, agar semuanya boleh melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga upaya-upaya untuk memerangi wabah COVID-19 juga menghasilkan hasil yang baik, sehingga negara kami boleh segera terbebas dari serangan virus COVID-19, pandemi juga boleh segera berakhir, dan kehidupan berbangsa dan bernegara maupun sosial masyarakat serta ekonomi juga dapat kembali pulih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Bethesda Sidoarjo, yang sampai saat ini juga masih melaksanakan tugas pelayanan melalui program-program kerja yang dilaksanakan oleh pengurus-pengurus pelkat maupun komisi yang ada, juga presbiter yang terlibat di dalamnya. Kami mohon Tuhan menyertai setiap program pelayanan yang dibuat, agar semuanya juga boleh dilaksanakan dengan baik. Terlebih lagi Tuhan juga memberkati seluruh pendeta yang bertugas di gereja kami, beserta dengan keluarga masing-masing. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri sukacita dan damai sejahtera di dalamnya, agar ketika semuanya melakukan tugas pelayanan
sesuai dengan program yang sudah dibuat. Mereka juga boleh melakukannya dengan baik, dengan takut akan Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, dengan seluruh tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Pekerjaan mereka Tuhan juga berkati, agar melalui pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kami, usaha dan upaya yang dilakukan juga boleh menjadi saluran berkat bagi keluarga kami, kakak dan adik kami dalam aktivitasnya masing-masing, juga orang-orang yang kami cintai di keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati, berikan kami semua kesehatan yang baik, juga hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, agar meskipun kami berada dalam masa pandemi, tetapi kami juga boleh tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami yang masih sekolah ini. Kiranya Tuhan juga berikan kepada kami kesungguhan hati dan kemauan untuk rajin belajar, sehingga kami juga dapat melakukan tugas kami sebagai pelajar dengan baik, dengan taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa dan kami persembahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya untuk memberikan persembahan. Untuk mendasari persembahan pada hari ini, mari kita baca dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita pujikan berlimpah sukacita di hatiku. Persembahan kita pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan berkat sampai hari ini Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan yang sudah kami berikan dengan hati yang penuh sukacita ini Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat
menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu dan bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik masih bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Adik-adik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Adik-adik harus tetap ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus setia memberikan kita kekuatan dan kemampuan agar kita tetap taat untuk melakukan semua perintah dan kehendak-Nya. Mari adik-adik, kita menutup ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kasih setia dan penyertaan Tuhan selama ibadah ini berlangsung. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami boleh merasakan Tuhan Yesus senantiasa memberkati ibadah kami. Dan biarlah Tuhan, ketika kami kembali kepada kegiatan kami masing-masing, Tuhan Yesus juga tetap menyertai bahkan memberkati kami, memberikan kami sukacita dan damai sejahtera di dalamnya, sehingga melalui kehidupan kami juga nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan biarlah kami juga boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. 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 Adik-adik bisa bersaat teduh. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Kami ucapkan terima kasih kepada pemberita firman hari ini, Kak Santi, atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk Kak Selis yang sudah mengiringi ibadah hari ini. Terima kasih kepada adik Serenity yang sudah memberikan kesaksian pujian. Untuk adik Rizka yang sudah membacakan Mazmur. Terima kasih adik Vita dan Vito yang sudah membacakan firman Tuhan. Dan untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini, terima kasih. Adik-adik jangan lupa untuk mengumpulkan aktivitas terakhir tanggal 21 April 2021 di WA grup kelas masing-masing dengan format nama dan sektor. Untuk info lebih lanjut hubungi kemana, Kak? Untuk info lebih lanjut hubungi ke Kak Diva untuk kelas anak kecil dan Kak Dumas untuk kelas anak tabung. Ya, terima kasih untuk liturgi hari ini, Kak Ivana. Terima kasih juga untuk Kak Dela. Sama-sama. Ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.